Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami dalam perenungan akan firman Allah di pagi hari ini. Biarlah firman itu sungguh menjadi penuntun dalam kehidupan beriman kami umat-Mu di sepanjang hidup kami. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mazmur 75 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Melalui bacaan ini kita merenungkannya dengan firman Tuhan ini ialah Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa peninggian atau promosi bagi seseorang bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari laut, bukan dari gunung, dan juga bukan dari tempat lain datangnya. Tetapi datangnya adalah dari Tuhan. Banyak orang menempuh segala cara untuk membuat dirinya berbeda, menonjol, dikenal, dihargai, dan dihormati oleh orang lain. Inilah yang disebut dengan ambisi. Kata ambisi sendiri diserap dari bahasa Inggris, ambition, dan berasal dari bahasa Latin ambitio, yang berarti hasrat besar seseorang terhadap kekuasaan, kehormatan, kemasyhuran, atau apa saja yang memberikan keunggulan dan keistimewaan. Keinginan seseorang untuk membedakan diri dari orang lain. Ambisi juga bisa diartikan usaha seseorang untuk menunjukkan diri. Tidaklah salah bila mana kita memiliki ambisi. Asal jalan yang kita tempuh untuk mewujudkan ambisi itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Tetapi ambisi untuk meninggikan diri, mencari kedudukan dengan mempromosikan diri sendiri atau mencari hormat dan pujian dari manusia adalah perbuatan yang dicela oleh Tuhan. Korah mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin dan mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Akhirnya perbuatan Korah ini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan juga semua orang yang mengikuti dia. Bisa kita baca di Bilangan 16. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta agar kedua anaknya beroleh kedudukan yang tinggi dalam kerajaan Allah. Bagaimana respon Yesus? Kita melihat misalnya di Matius 20 ayat 26 sampai 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebagai orang percaya, terlebih-lebih yang sudah melayani Tuhan, kita tidak diperkenankan mencari kedudukan dan hormat bagi diri sendiri seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan karena Dialah yang berkuasa untuk meninggikan atau merendahkan seseorang. Karena yang harus dipuji dan diberikan penghormatan hanyalah Tuhan. Segala sesuatu marilah kita kerjakan, kita lakukan dengan baik. Selebihnya biarlah peninggian itu, kehormatan, bahkan kemuliaan itu, keistimewaan itu kita terima dari Tuhan saja. Kita hanya mau melakukan yang terbaik. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan saat ini. Berkatilah ia dalam kehidupan beriman kami, agar kami hanya mau melakukan tugas tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Selebihnya biarlah peninggian, kemuliaan, bahkan keistimewaan, promosi itu kami terima datangnya dari Tuhan saja. Berkatilah firman-Mu, Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.